Assalamualaikum teman-teman. Hai, ketemu lagi kita tentunya di YouTube Anjar Lombok. Di video kali ini aku akan membuat kari puff. Kulit pastrinya gurih dan renyahnya tahan lama. Cara bikinnya gampang banget, bahan-bahannya pun mudah didapat. Bisa teman-teman jadikan untuk ide usaha teman-teman berjualan takjil di bulan suci Ramadan. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya sekarang. Terima kasih yang udah subscribe. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Berikan kesan teman-teman juga di kolom komentar. Pertama kita siapkan dulu untuk isian karinya 2 buah kentang ukuran kecil dipotong-potong kotak-kotak ya, 200 gram sayuran frozen, bisa diganti dengan 2 buah wortel ukuran sedang dipotong kotak-kotak kecil, 1 buah bawang bombay ukuran sedang, 4 siung bawang putih dicincang halus. Aku menambahkan sedikit daging cincang, bisa diganti dengan ayam juga. Dan yang terakhir siapkan 1 bungkus bumbu kari instan. Panaskan secukupnya minyak goreng, lalu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai wangi agak kecoklatan. Sambil diaduk-aduk terus ya, supaya bawangnya nggak gosong. Setelah aroma wanginya udah kecium, lalu tambahkan dengan 1 bungkus bumbu kari instan ya. Lalu diaduk-aduk lagi supaya bumbu kari dan bawang-bawangannya tercampur rata. Setelah itu tambahkan dengan 1 gelas air putih dan aduk-aduk sebentar. Setelah itu masukkan wortelnya. Aduk-aduk lagi, jangan lupa ditambahkan dengan secukupnya garam. Dan juga aku menambahkan kaldu bubuk rasa sapi. Dan masak kentangnya sampai matang. Kalau teman-teman menggunakan wortel, teman-teman bisa langsung masukkan wortel dan kentangnya bersamaan ya. Setelah wortel dan kentangnya matang, tambahkan daging cincang. Teman-teman bisa ganti daging cincangnya dengan ayam yang dipotong dadu kotak-kotak kecil atau mau dicincang juga boleh. Aduk-aduk terus sampai dagingnya matang. Karena aku di sini menggunakan sayuran frozen, jadi sayurannya aku tambahkan terakhir ya. Karena biasanya sayuran frozen itu udah setengah mateng, jadi dimasak sebentar aja dia udah mateng. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air supaya isian karinya sedikit mengental seperti yang teman-teman lihat di video ini. Isian kari udah selesai, kita cuekin dulu. Sekarang kita siapkan bahan kulit pastrinya. Siapkan 250 gram tepung terigu serbaguna, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula pasir. Ada juga 30 gram minyak sayur atau minyak goreng, 80 gram air, 50 gram butter atau margarin. Lalu pindahkan tepung terigu ke wadah yang cukup besar. Lalu tambahkan dengan gula dan garam. Dan kita aduk-aduk sebentar supaya tercampur rata. Tuang minyak gorengnya ke dalam butter atau teman-teman bisa ganti butternya dengan margarin. Lalu kita akan cairkan. Teman-teman bisa menggunakan microwave atau bisa juga dicairkan dengan air panas seperti yang aku buat di video. Margarinnya udah larut, lalu kita tuang langsung ke dalam tepung dalam keadaan masih panas. Lalu kita aduk-aduk menggunakan whisk supaya nggak panas. Dan kalau sudah agak dingin, teman-teman bisa aduk merata menggunakan tangan. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk supaya adonannya nggak kelembekan. Nah, semua air udah dimasukkan, lalu kita ulenin lagi sampai adonannya kalis. Setelah itu
Bulatkan adonan dan kita akan istirahatkan selama 15 menit. Jangan lupa adonannya ditutup supaya nggak kering menggunakan plastik wrap atau lap bersih. Sudah 15 menit, lalu kita keluarkan adonan, letakkan di meja kerja. Ulenin dulu sebentar adonannya supaya lebih kalis dan elastis, lalu kita akan bagi adonannya. Untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Di sini aku tidak menggunakan timbangan, aku hanya perkirakan saja dan aku membuat yang ukuran besar. Atau teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran cetakan yang biasa digunakan untuk cetakan kue pastel. Setelah adonan kita bulat-bulatkan, lalu kita pipihkan. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Kalau teman-teman menggunakan cetakan kue pastel, teman-teman giling adonannya ketebalan kurang lebih 2 cm. Lalu letakkan adonan di atas cetakan kue pastel dan isi dengan isian kari. Lalu tutup cetakan dan dirapikan. Aku tidak menggunakan cetakan, jadi langsung aja aku cetak menggunakan tangan. Tekan kedua sisi adonan supaya isiannya tidak bocor, lalu bentuk seperti pastel. Nah, seperti yang aku buat di video. Resep kulit pastry ini beneran gurih dan awetnya tahan lama. Aku letakkan di atas meja, esok paginya masih ada yang tersisa. Aku coba lagi dan ternyata masih renyah. Jadi resep ini recommended banget untuk teman-teman praktekkan di rumah. Semua udah dicetak, satu adonan bisa jadi 7 kari puff yang ukuran besar. Untuk isiannya tersisa masih banyak, jadi teman-teman bisa buat 2 resep untuk kulit dan 1 resep untuk isian. Sekarang kita mulai goreng, gunakan minyak goreng yang cukup banyak. Lalu panaskan minyak gorengnya dengan api yang cukup besar, cenderung kecil. Kalau sudah sisi bawahnya kecoklatan, teman-teman bisa balik supaya kedua sisinya kecoklatan dan matangnya merata. Tips untuk teman-teman, digoreng sampai benar-benar coklat dan matang ya, supaya renyahnya tahan lama. Jangan lupa gunakan api yang sedang cenderung kecil. Dan ini dia kari puff yang udah mateng. Lanjut kita goreng yang berikutnya sampai semuanya habis. Sudah selesai digoreng semua. Sekarang giliran Duncan untuk cobain kari puffnya. Yummy. Duncan happy banget kalau aku bikin kari puff, karena ini adalah salah satu makanan favoritnya. Oke teman-teman, segitu aja dulu. Thanks for watching. See you on the next video. Assalamualaikum.